wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Linda Oktavia, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25141814991. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Kartika 22 Palembang, kelas 2, dengan materi pesan pokok surah An-Nas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Bintang. Boleh duduk kembali. Oke, sekarang Bunda mau mengabsen. Ini anak kelas berapa? 2A. Ini anak kelas berapa? 2A. Lihat bangku kanan kiri, sayang bangku siapa yang tidak berisi? Ada yang tidak berisi bangkunya? Masuk semua? Anak hebat. Oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya silakan berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surat An-Nas, sudah belajar melafalkan surat An-Nas. Hari ini kita akan belajar mengenai pesan pokok yang ada di dalam surat An-Nas. Sebelumnya, Bu Linda ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, mengenai pesan pokok yang ada di dalam surah An-Nas, ya. Coba lihat di sini, lihat di papan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok surah An-Nas. 4. Selalu memohon perlindungan kepada Allah. Marilah kita ice breaking dulu. Ayo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah daun. Sekarang, ya, Ibu mau membuat kelompok. Nah, yang Ibu tunjuk nanti silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Coba Linda ada flashcard, ya. Ini kartu acak. Kita akan bermain kartu acak. Sebelum memasuki pelajaran materi pesan pokok dalam surah An-Nas, Ibu Linda mau kasih kartu acak, ya. Jadi di sini perintahnya ada sebuah kartu. Tugas kalian silahkan menyusun ayat surat An-Nas yang
telah Ibu Linda bagikan. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Silakan susun ayat surat An-Nas. Sudah semua? Sudah. Oke, Bu Linda mau tes ya. Kok kedua dapat surat ayat berapa? Ayo baca sama-sama. Artinya ya, baiklah. Tadi sudah dapat semua ya. Dapat semua kartunya. Sudah ada artinya masing-masing. Kita dengar surah An-Nas ya. Ini bacaan yang benar dan lihat videonya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalian lihat di dalam video yang kalian tonton barusan ya. Tadi ada gambar apa tadi? Ada gambar setan sedang apa? Setan sedang apa tadi? Sedang menakut-nakuti manusia. Si Rara tadi ditakuti sama si setan. Ya, akhirnya Rara berlari takut. Lanjut mengenal surat An-Nas. Nah, kita akan mengenal dengan surat An-Nas ya. Jadi surat An-Nas ini termasuk surat yang keberapa di dalam Al-Quran? 314 di dalam Al-Quran. Berapa jumlah surat An-Nas? Ada 6 ayat. Dan surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Arti dari surat An-Nas adalah manusia. Surah ini mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah. Bagus surah An-Nas. Nama surah An-Nas artinya manusia. Jumlah ayat 6 ayat. Diturunkan kota Mekah. Sekarang siapa yang berani maju ke depan untuk baca surat An-Nas sendiri? Hafizah, boleh maju. Yo, semangat Hafizah. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih Hafizah. Di sini ada terjemahan surah An-Nas. Tadi kita sudah membaca ayat yaitu surah An-Nas. Kita lihat di sini. Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Coba katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada manusia. Aku itu siapa? Siapa aku? Kita minta perlindungan kepada siapa? Minta perlindungannya kepada Allah, ya. Boleh nggak kita minta perlindungan kepada selain Allah? Tidak boleh. Contohnya apa? Kita meminta perlindungan kepada patung, minta perlindungan kepada pohon, minta perlindungan kepada apa lagi? Kepada jin, boleh nggak? Boleh nggak kita meminta perlindungan kepada jin? Tidak boleh, ya. Kita hanya boleh meminta perlindungan hanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja, ya. Yang
rajanya manusia? Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta, ya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan jin, yang menciptakan tumbuhan, itu semuanya adalah Allah. Makanya Allah dikatakan rajanya manusia. Yang ketiga, ilahin nas, artinya apa? Ilahin nas, sembarang manusia, ya. Nah, jadi kenapa dikatakan Allah itu adalah sembahan manusia? Karena Allah lah Maha Esa. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Makanya kita harus menyembah kepada Allah. Kita membaca surat An-Nas untuk berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Ya, siapa yang merasa di sini pernah dibisiki oleh setan? Darren pernah? Apa yang dirasakan saat dibisiki oleh setan? Iya. Ya, pinter. Setan membisikkan ke dalam dada manusia, ya. Seperti Rara tadi. Nah, video Rara tadi. Ayo. Rara itu merasa ketakutan karena dibisikkan oleh setan. Udah, kamu takut, kamu harus merasa takut, kata setan. Jadi akhirnya Rara takut, ya. Kalau kita berani, maka setan tidak akan berani membisikkan kita, ya. Ditambah lagi kita membaca surat An-Nas. Ketika belajar nih, ketika kita lagi belajar, ya, ketika kita lagi belajar, pernah nggak merasa malas? Pernah. Bu, aku malas belajar. Nah, itu salah satunya contoh setan membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, seperti yang Bu Linda katakan tadi, ya. Jadi setan itu membisikkannya ke dalam dada kita, ya, ke dadanya manusia. Bukan membisikkan melalui telinga, tapi melalui hati kita. Akhirnya kita dibikin malas beribadah. Apalagi? Malas belajar. Apalagi? Malas mendengarkan penjelasan dari guru. Itu termasuk ciri-ciri kita sedang dibisikkan oleh setan untuk berbuat malas, ya. Coba Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kalau contoh kejahatan dari manusia apa? Ada yang tahu? Audra, apa nak? Mencuri, ya. Itu termasuk kejahatan dari manusia. Kalau dari jin apa contohnya? Bikin manusia menjadi malas, ya. Kalau manusia bikin manusia marah, termasuk nggak gangguan dari jin? Termasuk juga. Jadi manusia yang suka marah-marah, mudah marah, itu termasuk juga gangguan dari jin. Coba kita lihat di komik ini ada gambar. Ini ada namanya si Ahmad, ya. Si Ahmad ini mau ngapain dia, malam? Tidur. Dia mau tidur, tapi lihat wajahnya. Bagaimana wajahnya? Takut. Dia merasa takut, ya. Apa alasan dia merasa takut? Apa yang merasa takut? Nah, ada setan yang mau mengganggunya, yang bikin dia takut. Kata Bu Linda tadi, ya, setan itu membuat kita takut, ya. Jadi lihat, ada air matanya. Nih, si Ahmad sampai menangis karena dia merasa takut di malam hari mau tidur, ya. Akhirnya datanglah ibunya, memberitahu kepada si Ahmad. Apa kata ibunya? Bacalah surah An-Nas sebelum tidur. Akhirnya Ahmad membaca surat An-Nas dan merasa tenang, ya. Coba dilihat bagaimana ekspresi setannya itu. Bedakan ekspresi setannya yang di bawah sama yang di atas. Sebelum dia baca surah An-Nas sama dia sesudah baca surah An-Nas. Dia sebelum baca surah An-Nas bagaimana setannya? Semangat sekali menakuti Ahmad. Tapi ketika Ahmad baca surah An-Nas meminta perlindungan kepada Allah, akhirnya setannya yang lesu, Ahmadnya yang tenang, ya. Pesan pokok dalam surah An-Nas, ya. Yang pertama, apa pesan pokok
Jadi ketika kita merasa ketakutan, kita gelisah, maka kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Tujuannya apa? Mendapat perlindungan dari Allah, mendapat ketenangan hati dari Allah. Karena sikap takut dan gelisah itu adalah salah satu gangguan dari bisikan jin atau setan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Hafizah, apa yang mau ditanyakan? Nah, kenapa kita tidak boleh takut sama jin? Ada yang bisa jawab gak? Karena jin adalah ciptaan Allah juga. Kenapa kita takut dengan jin? Kita hanya boleh takut kepada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Jin diciptakan sama siapa? Allah. Manusia diciptakan sama siapa? Allah. Ya. Malaikat diciptakan sama siapa? Allah. Oh iya, Bu Rida ada tipnya untuk Hafizah yang sudah berani bertanya. Nah, boleh maju ke depan. Ini buat Hafizah. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, setelah ini kita mau kuis nih. Bu Rida mau kuis ya? Mau kasih kuis. Siap-siap. Mau kasih kuis, semangat ya? Tepuk semangat. Kalau kuis semangat sekali ya. Dari awal. Apa arti dari Anas dalam bahasa Indonesia? Ada. Maju. Dadah. Nah. Mana? Manusia. Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, ada sebuah pernyataan. Kalian silakan beri tanda centang pada kolom yang sesuai selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Oke, Ibu Linda bagikan KPD-nya. Sekarang tugasnya dikumpul per kelompok masing-masing. Kita ice breaking dulu. Bagaimana setan menggoda manusia? Ia membisikkan ke dalam dadanya manusia. Hanya setan saja yang mengganggu manusia. Jin, selain jin, dari kejahatan manusia juga. Dan jadi kita sebagai manusia supaya terhindar dari godaan setan dan jin, maka kita harus berlindung kepada Allah dengan caranya bagaimana? Membaca surat An-Nas. Kapan kita baca surat An-Nas? Setiap hari. Setiap hari kapan? Sebelum tidur. Sebelum sekolah. Sebelum belajar masuk nggak kita harus baca surat An-Nas? Sebelum belajar
pertemuan selanjutnya dengan materi rukun Islam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.